Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertilah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkat dalam. Kita mendengar kisah tentang hal ihwal kemah suci yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Digambarkan dalam perjalanan di padang gurun, Musa senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Tanda-tanda kehadiran Tuhan disertai dengan tanda-tanda alam. Lalu ada awan dan seterusnya. Diceritakan tadi dalam bacaan pertama kata kemah suci atau kemah pertemuan. Apa yang terjadi atau apa yang dimaksud dengan kemah suci atau kemah pertemuan itu? Itu tempat berkomunikasi antara Allah dengan manusia. Dan di situ pula 2 loh batu 10 perintah Allah itu disimpan. Dan kemah suci atau kemah pertemuan itu selalu pindah. Karena perjalanan dari Mesir menuju Kanaan itu kan 40 tahun. Tanda simbol bahwa Tuhan menyertai mereka. Maka kemah itu selalu dibongkar, dipasang lagi, bongkar, pasang lagi. Nah, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, pola relasi antara Allah dengan manusia melalui Musa yang ditandakan dengan kemah suci, maka pertanyaan adalah, apakah tanda simbol itu masih ada? Jawabannya ada. Gereja Katolik sampai sekarang secara tidak sadar panjenengan itu juga model seperti itu masih kita hidupi. Kemah suci, pertemuan suci itu kalau dirunut dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai tabernakel. Nah, tabernakel itu diartikan juga sebagai tempat penginapan. Ya. Lalu tidak berarti bahwa kita menyebut tabernakel itu seperti penginapan lalu bayangan kita menjadi villa, hotel, macam-macam. Bukan itu. Tapi itu tempat bersemayam. Ya. Di belakang saya, depan Bapak Ibu ada tabernakel yang dirunut dalam perjalanan rohani perjanjian lama, itu tempat kehadiran Allah dalam kemah suci. Nah, sekali lagi ini menandakan apa bagi kita? Allah menemani peziaran hidup manusia. Tuhan menyertai perjalanan hidup manusia. Maka dalam doa pembuka tadi kita mendoakan begini, "Engkau berkenan tinggal bersama kami dan mendampingi peziaran hidup kami." Tuhan tidak kemana-mana, tapi selalu ada di mana-mana menyertai kita. Doa tadi dilanjutkan begini,
Semoga kami pun setia tinggal bersamamu untuk mendengarkan sabda kehendak-Mu. Jika Tuhan berkenan hadir menyertai perjalanan hidup kita, yang kadangkala perjalanan hidup kita ini pernah mengalami atau sedang mengalami atau akan mengalami situasi di padang gurun kehidupan Anda masing-masing. Allah menemani, Allah menyertai. Penandanya adalah tabernakel itu, tempat bersemayam Allah. Kalau Allah mau menemani, bagaimana kita sendiri mau tinggal di dalam Allah itu? Ciri-ciri orang yang mau tinggal bersama Allah, maunya kan kita supaya Allah tinggal bersama kita, tapi kita sendiri tidak mau tinggal. Ciri-cirinya adalah orang itu sanggup melaksanakan kehendak Allah. Orang yang berusaha sungguh untuk melaksanakan kehendak Allah memang butuh perjuangan. Sukacita, kegembiraan itu buah-buahnya. Yang dalam bahasa Injil, bagaimana kita berjuang menjadi ikan baik. Sebab pada akhir zaman yang baik akan dikumpulkan, sementara yang jahat akan dibuang. Moga-moga kita membangun kesetiaan untuk tinggal di dalam Tuhan, dalam devosi-devosi kita, dalam doa-doa harian kita, dalam adorasi kita, dalam visitasi kita. Semoga dengan begitu kita membangun kesetiaan untuk tinggal di dalam Tuhan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.